ini kalau kita bicara soal perselingkuhan menyangkut sepasang manusia ya, Mhm. katanya laki-laki tuh lebih canggih loh dari perempuan karena Masa nggak ada bekasnya gitu. Mbak Misye sama Mas Butet menyikapi pendapat itu gimana? nggak ada bekasnya gimana? Ya nggak ngerti ya, aku belum pernah selingkuh aja. Eee, Pendapat yang mengatakan laki-laki itu lebih pandai berselingkuh daripada wanita. Lebih banyak begitu sih menurut saya. wah sebagai lelaki saya tersinggung nih. Nah, silakan Mas, silakan Mas direspon. Sebab menurut saya di sini kalau udah ngomong soal Pemirsa, seorang sekretaris bertemu dengan temannya pada jam makan siang ketika ia sedang makan siang di sebuah restoran. Kemudian temannya menegur, "Hei, apa kabar? Kok tumben sih kamu makan siang sendirian? Padahal biasanya berdua sama si bos," begitu katanya. Si sekretaris menjawab, "Ah enggak kok, aku emang pengen sendirian, siapa tahu aja aku dapat pasangan di sini." Lalu temannya memancing lagi dengan sebuah pertanyaan. "Alah, pasti kamu ketahuan ya sama istrinya si bos." Terus si sekretaris menjawab lagi, "Enggak kok enggak, si bos memang sering ngajakin aku, tapi aku tuh nggak pernah mau." Temannya masih juga memancing dengan sebuah pertanyaan, "Ih, kenapa kamu nggak mau? Itu kan ajakan yang simpatik dan menyenangkan." Lalu si sekretaris menjawab lagi, "Abisnya teman-teman udah ngingetin aku, katanya kalau si bos ngajakin makan siang, terus nanti si bos akan ngajakin makan malam. Terus habis itu aku akan dimakan semuanya sama si bos." Begitu katanya pemirsa. Selamat malam pemirsa. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kembali saya Peggy Melati Sukma akan menemani Anda selama 1 jam penuh untuk menikmati sejuknya hembusan angin malam. Selingkuh. Nah, pemirsa, kalau kita dengar kata-kata selingkuh, biasanya yang ada di persepsi kita itu adalah hubungan terlarang atau hubungan diam-diam antara sepasang anak manusia. Katanya yang diam-diam itu nikmat loh. Nah, seberapa banyak sih nikmatnya? Atau benar nggak sih kalau selingkuh itu hanya terbatas pada hubungan antara dua anak manusia yang terlarang aja? Malam ini saya punya dua orang tamu. Nah, saya mau ngobrol nih sama tamu kita ini. Yang satu Mas Butet Kartarejasa yang katanya pakar perselingkuhan loh. Nah, yang satu lagi adalah Mbak Misye Arsita. Selamat malam Malam Mbak, Mas. Peggy. selamat malam, Aduh, saya merasa terhormat loh malam ini didatangi pakar perselingkuhan. sebagai peselingkuh. Iya, Itu fitnah. lebih kejam dari pembunuhan ya Mas. Iya. Bukan fitnah, Vietnam. Oh, Vietnam. Mas Butet, Mbak Misye pasti sehat walafiat ya malam ini udah Iya, bisa baik-baik. memenuhi undangan angin malam. Oke Mas, bicara soal selingkuh. Saya itu kalau menerjemahkan selingkuh tuh seenaknya sendiri gitu loh Mas. Apa? Kalau saya tuh selingkuh tuh artinya selingan, ringan, yang penting keluarga utuh gitu. Kalau Eee, Mas Butet apa menerjemahkan selingkuh gimana? ini pertama-tama harus diluruskan dulu nih, mesti menyangkut citra. Oke, citra seorang Mas Butet nih? Iya, saya kan Oke. terlanjur tercitrakan sebagai seorang suami yang setia, Oh. jadi saya tersesat berada di atmosfer selingkuh ini. Ini salah salah fatal ini. Gitu. Gimana ya, sebab dalam hal perselingkuhan itu saya termasuk penganut paham ahimsa, Apa gimana yaitu tuh? sedikit bicara lebih banyak bekerja. Lebih baik melakukan daripada membicarakan. Oh, berarti malam ini lebih baik tidak membicarakan gitu Ya maksudnya itu Mas ya? fakta, itu gosip guyonnya. Oke, jadi Mas Butet menjabarkan selingkuh itu apa? Sedikit Eh, bicara, banyak bekerja gitu mungkin? enggak cuma menduga-duga aja karena bukan seorang peselingkuh ya. Sebab kalau saya Oke. mengaku peselingkuh nanti gimana mertua dan istri saya nonton kan nggak ngamuk. Oke, jadi, mertua dan istri malam ini lebih merupakan dugaan aja nih. Dugaan penjabaran tentang selingkuh Iya, tuh piye, Mas? menduga-duga ya. Hmm, Satu kemungkinan karena manusia itu pada dasarnya kan punya punya dorongan ingin berkembang, iya, ingin mempunyai dorongan untuk menemukan sesuatu yang baru. mmm. Kalau hidup sudah monoton, itu melulu, itu naluri-naluri purba tadi muncul kan. Kepengen, Wah, ada variasi, ada sesuatu yang mmm. baru, kali Mhm. begitu. Nah, katanya kan selingkuh tuh nikmat, Mas. Masa sih? Iya, topiknya aja selingkuh itu indah gitu. Soalnya kan ada rasa kangen tapi nggak bisa ketemu. Kangennya sekarang, ketemunya mesti entar. Nah, ini Eh, kalau selingkuh antar dua anak manusia nih, Mas, ya. Mas Butet sebagai laki-laki setuju nggak dengan pendapat itu? wah ini bukan masalah lelaki ini. Ini Soalnya yang perempuan masalah nanti gilirannya, yang laki-laki dulu nih. menurut saya itu masalah pengendalian aja kan. Kalau kita udah ngomong, selingkuh itu dalam pengertian ada satu penyimpangan, pengingkaran dari sebuah kesetiaan,
Maka yang perlu kita refleksikan kepada diri kita, gayanya ngomong itu sejauh mana sih semua itu nanti akan mengefek, membawa korban apa tidak, merugikan banyak orang apa tidak. Berarti selingkuh tuh harus pakai strategi juga ya, Mas, ya? Harus mempunyai kecerdikan, Konon. konon. Ayo, di belakangnya tambahin konon. Sebab kalau ngomongnya canggih betul nanti disangka beneran. Wah. Mungkin juga strategi-strategi itu tadi yang membuat Mas Butet lalu tertarik untuk membuat sebuah pementasan yang berjudul Selingkuh Itu Indah. Ya ini sesungguhnya kan awalnya adalah karena buku ini. Hmm, Ini kumpulan cerita pendek dari iya. Agus Nur ya, Untungnya seorang saya udah baca buku itu. udah ya. Jadi agak tertarik juga sih memikirkan cara-cara untuk selingkuh. Ya, jadi awalnya cuma keinginan dari pengarangnya Hmm, me-launching buku ini dengan cara tidak sekedar bedah buku, Iya. talk show gitu enggak, tapi melalui sebuah pertunjukan. Mhm. Dia yang punya akal bersama temannya namanya Eko Bebek. Lalu dia mengemas acara sebuah pertunjukan judulnya Ketawa ala Sepia, Selingkuh Itu Indah. Hmm, Judulnya cukup provokatif supaya orang datang. Iya. Tapi acaranya itu lucu-lucuan melulu. Mhm. Jadi selingkuh ditinjau dari berbagai aspek gitu. Seperti? Dia dari tinjauan filsafat budaya Jawa, dari Mhm. profesor, dari Pak Mhm. Doktor ya, Doktor Damarjati Supajar. Lalu Sheila on Seven, Sheila on Pitu Iya. berkolaborasi sama Jaduk membawakan lagu Sepia itu Sepia. soal perselingkuhan. Mhm. Lalu ada Lawak dan bahasa Jawa, Selingkuh Wayang, Dery Komeng. Lalu saya bikin membaca naskah Aha. Amanat Perselingkuhan. Waduh, amanat perselingkuhan rakyat. Mewakili saya juga tuh. Isinya apa, Mas? Jadi isinya kita cuma pengen ngomong bahwa selingkuh itu tidak selalu berujung dengan hubungan lelaki perempuan, Hmm. berujung di ranjang, tidak harus selalu begitu. Mhm. Tapi kita ngomong bahwa selingkuh itu adalah pengingkaran dari sebuah kesetiaan. Iya. Nah, kita bisa ngomong soal misalnya hukum ya. Kalau kita sudah bermasyarakat, kita punya komitmen setia pada hukum, tapi ternyata yang terjadi adalah orang justru jual beli hukum Iya, misalnya. mengingkari Pengingkaran, hukum. itu selingkuh juga. Mhm, mhm. Kita ngomong misalnya komitmen kebersamaan kita dalam sebuah Indonesia adalah berbeda tapi satu Satu. juga. Tapi belakangan orang tidak lagi setia pada komitmen itu. Itu pun perselingkuhan gitu, perselingkuhan Mas, ya. pada kesetiaan. Berarti gitu loh. amanat perselingkuhan yang dibacakan oleh Mas Butet itu skopnya sangat luas ya, tidak Iya. hanya menyangkut sepasang manusia aja yang berakhir di Enggak. ranjang itu enggak ya, Mas? Iya. Mbak Misya gimana? Kalau Mbak Misya menjabarkan perselingkuhan itu sebagai apa? Siapa tahu perselingkuhan itu coklat gitu, rasanya manis kan bisa aja. Menurut saya ya relatif ya, setiap manusia menjabarkannya masing-masing. Kalau aku sendiri bisa dibilang selingkuh itu selingan indah namun keluarga utuh, bisa juga selingan indah namun keluarga runtuh. 2 aja loh dapet. Jadi terserah mau pilih yang mana gitu kan Mhm. ibaratnya. Ya cuman selingkuh sendiri itu ada sebab dan musababnya. Iya. Menurut saya begitu. Jadi, sebuah perselingkuhan itu pasti didasari oleh sesuatu alasan gitu ya. Tapi Mas Butet, Mbak Misya, ini kalau kita bicara soal perselingkuhan menyangkut sepasang manusia ya, katanya laki-laki itu lebih canggih loh dari perempuan karena Masa? nggak ada bekasnya gitu. Mbak Misya sama Mas Butet menyikapi pendapat itu gimana? Nggak ada bekasnya gimana? Ya nggak ngerti ya, aku belum pernah selingkuh aja. Gimana tuh Mbak Misya? Masa sih? Setuju nggak dengan pendapat itu? Gimana? Pendapat yang mengatakan laki-laki itu lebih pandai berselingkuh daripada wanita. Lebih banyak begitu sih menurut saya. Wah, sebagai lelaki saya tersinggung. Nah, silakan Mas, silakan Mas direspon. Sebab menurut saya di sini kalau udah ngomong soal pengingkaran pada kesetiaan ini bukan masalah lelaki dan perempuan, tapi kita berhubungan dengan persoalan manusia. Artinya lelaki perempuan sesungguhnya sama haknya. Iya benar. Jadi Tetapi mungkin gini Mas, ada masalah bahwa laki-laki itu kan diposisikan sebagai pemimpin, kerja keluar rumah, hidupnya banyak di luar rumah ya itu gitu. Nah, stereotip sih, Oh, stereotipnya gitu ya. gitu, tapi mestinya belum tentu. Sebab seperti saya misalnya. Cie. Kembali lagi contoh pada diri sendiri. Enggak, sebagai lelaki yang terlanjur dicitrakan setia itu. Sementara teman saya dengar bilang prek. Berarti pokoknya intinya Mas Butet adalah citra pria yang setia di masa kini ya. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi Jangan salah obrolannya. loh, setia tuh setiap tikungan ada. Oke Mbak Misya. Baiklah pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, kayaknya akan makin seru. Tapi sekarang ini saya punya satu tamu yang sedang menikmati indahnya cinta dan mudah-mudahan tidak akan terjebak dalam masalah perselingkuhan. Cintami Atmanegara.
Aduh, Mbak Tami sampai deg-degan loh dengerin Mbak Tami nyanyi. Terbawa sama Makasih. suasana ya. Mbak Tami, Ya. kasih pendapat sedikit dong mengenai perselingkuhan. Nah, pandangan Mbak Tami tentang itu gimana? Perselingkuhan. Sebetulnya bukan pria aja ya yang suka berselingkuh, kadang-kadang wanita juga. Ya.